Video ini merupakan bagian kedua dari pembahasan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk bagian kedua ini, saya akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik X1, Y1 yang berada di luar lingkaran. Sebelum itu, pelajari terlebih dahulu persamaan garis singgung lingkaran bagian pertama yang melalui titik pada lingkaran yang videonya dapat kalian akses pada description box di bawah ini. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik X1, Y1 yang berada di luar lingkaran. Nah, apabila secara gambar dapat ditunjukkan dalam gambar berikut. Jadi di sini adalah kondisi ketika diketahui garis singgung itu melalui satu titik di luar lingkaran. Sebut saja itu titik T, X1, Y1. Seperti ini. Nah, apabila diketahui melalui satu titik di luar lingkaran, maka kemungkinan akan ada dua kemungkinan garis singgung yang melalui titik tersebut. Ya, dalam hal ini dapat dilihat yakni garis singgung G1 dan garis singgung G2. Nah, kita akan mencari persamaan dari kedua garis singgung tersebut. Nah, caranya seperti apa? Di sini untuk memperoleh persamaan dari G1 dan G2 ini tentu kita harus mengetahui titik singgungnya terhadap lingkaran. Ya, di sini titik singgung G1 terhadap lingkaran P, sebut saja itu sebagai titik A. Yang ini, kemudian harus juga diketahui titik singgung garis G2 terhadap lingkaran P. Seperti ini, yakni titik B. Jadi kita harus tahu dulu koordinat titik A dan titik B seperti apa. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran yang ada pada pembahasannya terdapat pada video bagian pertama sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat titik singgung A dan B ini? Dapat gunakan langkah berikut ini. Yang pertama, coba kita hubungkan terlebih dahulu titik A dan titik B ini dalam satu garis. Nah, garis yang menghubungkan dua titik singgung ini kita sebut sebagai garis kutub. Ya, garis polar atau garis kutub dari titik X1, Y1. Nah, bagaimana cara mendapatkan garis kutub? Persamaan garis kutub diperoleh dengan cara mensubstitusikan koordinat titik T. Jadi kita substitusikan koordinat titik T, X1, Y1 ini ke rumus persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yakni X1X tambah Y1Y sama R kuadrat, atau yang X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat, atau X1X tambah Y1Y tambah A per 2 kali X tambah X1 tambah B per 2 kali Y tambah Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Jadi antara tiga ini, tergantung kondisi lingkarannya berpusat di mana. Seperti itu. Ya, jadi kita tinggal substitusikan saja X1, Y1 ke antara tiga persamaan garis singgung lingkaran ini. Tergantung kondisi lingkaran sekali lagi. Itu. Jadi setelah mendapatkan persamaan garis kutub, seperti itu, setelah kita mendapatkan persamaan garis kutub, langkah selanjutnya adalah berarti tinggal kita substitusikan persamaan garis kutub tersebut ke persamaan lingkaran. Ya, kita substitusikan. Nah, sehingga nanti akan membentuk persamaan kuadrat. Nah, apabila sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Kita tentukan akar-akarnya. Nah, kalau kita sudah dapat akar-akarnya, misalkan udah dapat nilai X dan ada X nanti ya. Nilai X kan nanti ada 2. Di sini XA dan XB nanti kita dapat. Setelah itu, ya kita tentukan nilai YA sama YB-nya. Di sini.
Nah, kalau sudah dapat ya berarti kita telah memperoleh koordinat titik A dan koordinat titik B. Kalau kita sudah dapat koordinat titik A dan titik B, tinggal kembali lagi kita menggunakan konsep persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 4 berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik E negatif 10,10. Nah, langkah pertama kita cek dulu titik E ini berada tepat pada lingkaran atau berada di luar lingkaran. Kita cek posisinya, kita substitusikan ke x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20, berarti menjadi negatif 10 kuadrat berarti 100, ditambah 10 kuadrat 100, 100 tambah 100, 200. Nah, 200 lebih dari 10 ini mengartikan bahwa titik E ini terletak di luar lingkaran. Kalau gambarnya dapat saya gambarkan seperti berikut ini. Jadi ini pusatnya misalkan di min 10,10, titik E berada di luar di sini. Misalkan saja. Nah, kalau titik E berada di luar, maka kemungkinan garis singgungnya ada 2. Sebut saja ada G1 dan G2. Seperti ini. Nah, berarti langkah berikutnya tinggal kita menentukan koordinat titik singgung dari G1 dan G2 ini. Kita sebut saja koordinat A dan koordinat B. Seperti ini, atau XA, YA dan XB, YB. Kita tentukan itu dulu dengan cara kita cari terlebih dahulu persamaan dari garis kutub ini. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan dulu persamaan garis kutub dari titik E negatif 10,10 yang merah ini, garis kutub ini ya. Nah, caranya, kita tahu bahwa persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20. Berarti kita akan menggunakan konsep x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Sehingga menjadi negatif 10x ditambah 10y sama 20. Ya, ini kita tinggal bagi 10 ya. Berarti menjadi negatif x tambah y sama dengan 2. Nah, di sini kalau kita ubah dalam bentuk y, berarti y sama dengan x tambah 2. Nah, ini adalah persamaan garis kutub yang ini. Persamaan garis kutub dari titik E negatif 10,10. Nah, setelah kita dapat persamaan garis kutubnya, kita tinggal substitusikan persamaan garis tersebut ke persamaan lingkaran, sehingga nanti diperoleh persamaan kuadrat. Nah, berarti kita ganti y, jadi di sini y kita ganti dengan x tambah 2. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah kuadrat dari x tambah 2 sama dengan 20. Ini tinggal kita jabarkan menjadi x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 20. Sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat tambah 4x kurang 16 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini tinggal kita bagi 2. Sehingga menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh xa sama dengan 2 dan xb sama dengan negatif 4. Seperti itu. Ya, xa sama dengan 2 dan xb sama negatif 4. Berarti sekarang tinggal mencari nilai ya dan yb-nya. Berarti tinggal kita substitusikan xa sama dengan 2 dan xb sama negatif 4 ke persamaan garis kutub y sama dengan x tambah 2. Sehingga diperolehlah untuk xa sama dengan 2, berarti ya-nya dapat 4. Sehingga koordinat titik potong garis kutub yang pertama itu 2,4. Jadi yang ini adalah 2,4. Sedangkan untuk xb sama dengan negatif 4, kita substitusikan dapatlah yb sama dengan negatif 2. Sehingga diperolehlah garis kutubnya, koordinat titik potong garis kutubnya adalah 2, negatif 2. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat koordinat dari masing-masing garis singgung, masing-masing titik singgung G1 dan G2 ini,
Sehingga tinggal kita menggunakan konsep persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran, yakni kita gunakan rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Yang pertama, untuk titik 2,4 kita substitusikan ke X1X tambah Y1Y sama dengan 20 menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 20. Kita sederhanakan, bagi 2 boleh menjadi X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi yang pertama, garis singgung yang pertama adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Dan untuk yang melalui titik yang ini ya, ini titik negatif 4. Maaf, ini yang melalui titik negatif 4, negatif 2, berarti adalah negatif 4X kurang 2Y sama dengan 20. Tinggal kita bagi negatif 2, menjadi 2X tambah Y sama dengan negatif 10. Ini adalah persamaan dari garis singgung yang kedua atau G2. Dengan demikian, persamaan garis singgung dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20 yang melalui titik E negatif 10,10 di luar lingkaran adalah X tambah 2Y sama dengan 10 dan 2X tambah Y sama dengan negatif 10.